Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI, DPD Kabupaten Simalungun menggelar rapat umum awal tahun Senin 31 Januari 2022. Rapat digelar dengan tujuan untuk mengatur komposisi kepengurusan atau reshuffle, serta penyampaian materi oleh BTN dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka menjalin kerjasama dan sinergitas program HIPI ke depan. Selain itu, HIPI juga berfokus dalam memperjuangkan niat masyarakat yang ingin menjadi pengusaha, terkhusus membantu pertumbuhan UMKM secara merata di Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini, HIPI akan berupaya meyakinkan masyarakat atau kalangan pengusaha baik mikro maupun makro agar berani berkolaborasi dalam hal pembiayaan melalui tawaran KUR dengan suku bunga 6% oleh Bank Tabungan Negara. Juga tawaran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Arifin Sihombing, Ketua HIPI Simalungun kepada Monalisa mengatakan bahwa reshuffle diadakan guna menyegarkan kembali kepengurusan HIPI dan berharap HIPI siap menjadi wadah dalam mendorong lahirnya UMKM di Kabupaten Simalungun. Baik, apa kabar pemirsa? Sekarang kita sudah bersama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mengenai rapat umum pengawal tahun dan membahas tentang reshuffle pengurus. Langsung kita tanya kepada Ketua Bapak Arifin. Ya. Bagaimana Pak kira-kira agenda reshuffle yang akan dilaksanakan? Bisa dijelaskan Pak? Yang pasti penyegaran mungkin yang sesuai dengan menempatkan sesuai dengan bidangnya. Karena ada penambahan di HIPI. Yang pertama penambahan ketua bidang kesehatan, yang kedua ketua bidang keagamaan, yang ketiga bidang pendidikan, yang keempat bidang ekonomi kreatif. Dan ada yang meninggal. Dan ketepatan ada sahabat kita pengurus yang membidangi dua bidang pariwisata dan bidang properti, telah berpulang menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, maka itu harus kita isi kekosongan itu. Berarti lebih ke penyegaran begitu ya Pak? Penyegaran dan menempatkan sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk lebih Merata, ya. Lalu Pak, terkait dengan kerjasama dengan stakeholder seperti BPJS, BTN, langkah apa yang akan dilakukan oleh HIPI sendiri Pak? Yang pasti HIPI pengusaha yang binaannya langsung secara teknis itu penggiat UKM. Kita bagaimana melobi atau mengkolaborasikan dengan terutama bank mana saja pun, ini ketepatan yang membuka diri itu Bank BTN. Kita bagaimana melobikan ada nih KUR itu bisa diserap ke kawan-kawan atau teman-teman penggiat UMKM di lapangan. Tujuan kita adalah tugas HIPI di sana memberi rekomendasi atau menjamin kepada kawan-kawan UKM, penggiat UKM itu supaya lebih semangat. Ini kan pandemi COVID-19 ini sangat memang babak belur ekonomi kita, khususnya di penggiat UKM. Nah, ini kita dorong, HIPI mendorong bagaimana penggiat UKM dan UMKM ini semangatnya kita dongkrak kembali melalui Bank BTN, ada pinjaman KUR. Ini saya rasa nanti totalnya ada kita lobby bank 10 juta sampai 5 juta, bahkan 2 juta per individu begitu? Per individu, ya. Iya. Lalu baik Pak, melalui rapat umum ini dan terkait juga dengan jalinan kerjasama yang akan diprioritaskan, apa harapan ke depannya Pak? Harapan kita ke depannya terkhusus untuk kawan-kawan pengusaha, ayo kita bangkit
Ayo kita bersama bagaimana ke depan semangat ini setelah pandemi COVID-19 ini, kita semangat lagi untuk membuka semangat baru untuk berjuang untuk usaha kita masing-masing. Kiranya bangkit dan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Oke, tambahan satu lagi Pak, terkait dengan visi dan misi ataupun statement yang tidak asing lagi di telinga kita dari Bapak Bupati Radia Hasiholan Sinaga, yaitu Marharon Bolon. Tentunya ini sangat berkaitan dengan peningkatan UMKM di Simalungun. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terkait itu? Kalau Marharon Bolon ini kan ini persoalan semangat. Iya, betul. Leluhur Simalungun itu sudah jauh sebelum zaman kerajaan sudah ada Marharon Bolon. Artinya kita HIPI, kita mendorong Marharon Bolon itu, tapi kita juga melihat konsep pemerintah Simalungun dalam hal peningkatan ekonomi terkhusus UKM itu seperti apa secara teknis. Karena HIPI bukan hanya semangat Marharon Bolon itu kita dukung, tapi secara teknis pembangunan ekonomi khususnya tentang peningkatan UKM itu seperti apa, kita masih pertanyakan, walaupun kita mendukung Haron Bolon itu. Jadi semboyan Haron Bolon itu kita dukung 100%, tapi teknisnya seperti apa gitu, kita mau teknisnya. Kenapa? Karena yang betul-betul merasakan itu kan penggiat UKM dan UKM nih, pengusaha ini. Kami dulu juga mendukung ini, artinya yang kami butuhkan pengusaha ini kan regulasi, jangan pemerintah kami mendukung pengusaha. Teknisnya seperti apa? Kalau hanya cakap aja mendukung pengusaha tapi teknisnya nggak bisa dijelaskan, nah ini kan omong kosong. Tetapi dalam hal ini HIPI siap menjadi wadah pendukung UMKM di Simalungun. Siap 1000%. Untuk mendukung statement seperti itu begitu ya Pak? Iya. Siap menjadi wadah dan yang terdepan. Iya. Jadi terkait kegiatan pada hari ini, ya tentunya tidak terlepas dari visi misi daripada HIPI, ya. Jadi tadi ada beberapa hal telah disampaikan yang mungkin kerjasama HIPI dengan bank, BTN, dengan BPJS Tenaga Kerja itu memang sangat bagus, ya. Karena setiap pengusaha yang mempunyai karyawan itu tidak terlepas berhubungan dengan BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja. Bahkan mungkin terkait dengan modal itu tentunya berhubungan dengan bank. Jadi ini tentunya harapan kami juga ya bisa lebih ditingkatkan kerjasamanya. Dan menyangkut kegiatan pada hari ini yang terkait dengan resafel, ya setiap organisasi apapun ya itu mungkin pasti ada resafel, ya. Resafel ini adalah penyegaran dalam kepengurusan. Karena mungkin ya dalam satu periode itu ada pengurus mungkin yang tidak aktif, ada yang aktif, ada yang sama sekali tidak mau tahu. Ya tentunya kan butuh penyegaran. Ya mudah-mudahan dengan diadakan penyegaran ini pengurus HIPI bisa aktif ya dalam hal kegiatan HIPI. Itulah saran-saran saya. Tapi semua ini dalam resafel ini ya tentunya itu hak prerogatif ketua. Mana yang terbaik, mana yang layak untuk diganti, mana yang layak untuk digeser, mana yang layak untuk dipertahankan. Itu aja. Terima kasih. Dan tidak tertutup kerjasama dengan perpajakan nanti. Nah ini memang ya setiap pengusaha tidak terlepas dari ya pajak ya. Makanya ini nantinya masalah pajak ini kan kalau dikatakan ya rumit, tapi memang itu sudah menjadi tanggung jawab ya daripada pengusaha untuk membayar pajak. Harapan saya juga mungkin ya nantinya setiap pengusaha yang berkaitan dengan pajak yang mudah-mudahan nanti ketua HIPI juga ya bisa menjembatani, karena memang kepengurusan pajak ini ya laporan-laporan ini kan agak repot, agak rumit ya. Kadang ada pengusaha yang mau membayar ya kan, tapi mungkin caranya ini pengusaha mungkin tidak sempat sehingga mempercayakan mungkin kepada apa itu namanya konsultan. Ya konsultan. Jadi ini juga perlu juga sebenarnya kita hadirkan untuk dari perpajakan supaya bisa sharing session. Itu aja. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian wawancara kita bersama dengan pengurus DPD HIPI Simalungun
dengan Bapak Hendra Sinaga sebagai sekretaris, Bapak Arifin Sihombing sebagai ketua, dan Bapak Suryawan sebagai bendahara umum. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Mona Lisa TV. Hippie? Yes. Hippie? Yes. Hippie? Yes.